Nah, seperti inilah di desa terpencil ya guys ya. Nah, dan di sini banyak sekali pakaian para janda-janda desa ini guys. Nah, beginilah kondisi kehidupan di desa ya guys. Nah, dan beginilah kondisi-kondisi di pedesaan terpencil ya. Nah, dan di sini salah satu rumah warga ini yang masih menggunakan kayu bahan materialnya ya. Nah, isi dalamannya seperti ini kondisi-kondisinya ya kan kawan ya. Nah, dan di sini para warga ini sedang panen jagung ya kan kawan ya. Nah, rumah janda desa, janda montok ini yang menyendiri di tengah-tengah hutan belantara ini ya guys ya. Wah, suasananya seperti ini, sunyi, sepi, dan jauh dari keramaian kota ya. Nah, dan di sini tuh lantainya itu masih tanah ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi di channel Dimas TV 202. Gimana kabar sahabat-sahabatku semua dan para subscriber Dimas TV? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini Dimas TV akan mengeksplor suasana pedesaan, tepatnya di Desa Samberjo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, seperti apa penampakannya dan keseruannya? Ikuti terus perjalanan Dimas TV 202 dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Let's go. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya. Nah, kita akan melewati jalur setapak untuk menuju ke perkampungan yang berada di sana itu kawan-kawan ya. Nah, suasananya di pedesaan ini begitu asri, nyaman, tentram, seperti hidup kembali ke era 1980-an ya kan kawan. Dan di sini kita bisa lihat ya kan kawan ya. Nah, dan di perkampungan ini dikelilingi hutan-hutan seperti ini ya kawan ya. Nah, hutan-hutan jati yang begitu banyak sekali menyelimuti di perkampungan terpencil terisolir yang berada di pedalaman hutan ya kawan. Nah, dan di depan sana itu ada sebuah rumah warga ya kawan. Nah, itu adalah rumah warga ya. Nah, coba kita akan melihat ya kan kawan. Nah, dan di sini kita menjumpai ternak warga ya, ini ada ternak mentok nih kawan. Ini ada ternak mentok ya di sini ya. Nah, kita bisa lihat ya kawan. Dan di perkampungan ini mayoritas warganya yaitu bekerja sebagai petani, berkebun dan berternak unggas seperti ini tadi ya kan kawan. Nah, suasananya seperti ini ya kawan. Nah, di perkampungan terpencil terisolir yang berada di pedalaman hutan ya. Nah, kita bisa menjumpai rumah-rumah jaya klasik tempo dulu ini yang masih ada hingga saat ini di perkampungan terpencil ini ya kawan. Nah, kita bisa lihat ini kawan ya. Nah, rumahnya ini seperti ini kawan. Nah, dindingnya ini masih menggunakan kayu seperti ini ya kawan ya. Nah, di pedesaan terpencil terisolir hari ini ya kawan ya. Nah, dan di sekeliling perkampungan ini ya kawan ya, dikelilingi hutan-hutan seperti ini menambah nuansa seperti kembali ke era 1980-an. Nah, dan seperti inilah kondisinya ya kan kawan. Nah, dan di sini warga ini sedang jemur ya kan. Nah, ini lagi jemur baju ini. Nah, seperti inilah ya kawan. Kondisinya di perkampungan yang berada di desa terpencil pedalaman tengah hutan ini ya kawan. Nah, rumah-rumahnya ini ada yang permanen, ada juga yang sudah masih terbuat dari kayu ya. Nah, dan di
sini ada ikan ini kawan-kawan ya. Ini ada kolam kecil ini kawan-kawan nih. Nah ini kita bisa lihat ini ikannya banyak sekali nih. Wah ikannya mabur-mabur. Nah seperti inilah kawan ya. Nah kondisinya di perkampungan ini ya kawan. Nah seperti inilah kondisi di pedesaan yang berada di pedalaman hutan ini kan. Kita bisa menjumpai rumah-rumah warga ini yang masih terbuat dari kayu, ada juga yang sudah permanen ya kan. Nah, dan beginilah yang kawan kondisinya ya. Suasananya masih terasa sekali di perkampungan ini seperti kembali ke era 1980-an ya. Kampung terpencil terisolir di pedalaman tengah hutan ini masih bernuansa seperti kembali ke tahun 1980-an. Kampung yang masih asri, nyaman, tentram, dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan ya. Kita melewati jalur setapak lagi untuk mengelilingi perkampungan terpencil yang berada di pedalaman hutan ini. Nah kita menjumpai teman warga ini kan. Nah, ini ada warganya ya. Wah ini banyak sekali ini burungnya ini ya. Nah ini burung apa ini mas ini? Kok kayak anakan ini? Sapi ontol ngapa-apa ini mas? Gimana saya? Baku milik Tuhan gitu. Nah seperti inilah ya. Kita nyantai-nyantai dulu nih ngobrol sama teman kita ini. Orang anu nggak? Beli wina ya? Laran. Lalu untuk manuk anak-anak apa gue? Masa menyandak ya? Ini anak-anak ini masih terotol nih ya, masih terotol ini kan kawan ya burungnya nih. Nah, ini burungnya masih anakan ini kan kawan ya. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, ini burung langka ini kan kawan ya. Kalau di pedesaan ini masih langka dan di sini juga ini ada burung apa? Anak cucak rawo ini kawan-kawan ya. Nah, ini ada cucak rawo ini kan kawan. Nah, ini mahal ini kawan cucak rawo ini kan kawan ya. Bagi peminat burung cucak rawo ini bisa ini di Pinang ini ya mas ya, bisa dibeli ini mas ya, cucak rawo ini ya. Ini cucak rawo ini karena di perkampungan ini kita bisa lihat kan kawan ya, itu masih hutan. Nah, dan di sini banyak sekali dijumpai burung-burung seperti burung-burung cucak rawo dan apa namanya binatang-binatang buah seperti derengan, tupai itu masih banyak sekali kan kawan di pedesaan terpencil ini kan kawan. Nah seperti inilah yang kawan kondisinya di perkampungan yang berada di desa terpencil ya kan kawan ya. Dan di sini kami menjumpai rumah klasik Jawa tempo dulu ini yang masih bertahan hingga saat ini ya kawan ya. Nah dindingnya ini masih menggunakan kayu seperti ini kan kawan ya. Menggunakan kayu dan dilihat dari segi coraknya ini sudah lama ini berdirinya ini. Nah, Masya Allah ini ya. Dan ini warganya ini pemiliknya ini kan kawan lagi ngalamun ini kan kawan ini. Habis bangun tidur ini mau apa ngombei apa mau kemana ini ke sungai ini belum tahu ini. Urung mangkat nah. Nah kita lanjut lagi nih kan kawan. Nah, dan di sini itu ada sebuah bangku ini unik ya kawan ya. Nah, ini terbuat dari bahan kayu dan juga bambu ini kan kawan ya. Nah, dan beginilah suasananya ya kan kawan. Nah ini juga ini kan kawan ada apa namanya kursi ini antik ini kan kawan ya. Ini terbuat dari kayu nih. Kayu jati tua ini kan kawan, langka ini kalau di perkotaan ini kan kawan ya.
inilah kondisinya ya di perkampungan ini ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, dindingnya ini masih terbuat dari bahan kayu dan lantainya ini masih tanah seperti ini ya kalau di perkampungan ya kan kawan ya. Dan di sekeliling perkampungan ini kita bisa melihat dikelilingi hutan-hutan seperti itu kawan ya. Hutan-hutan jati yang begitu rimbun sekali menyelimuti di perkampungan ini, serasa kembali ke tahun 80-an ya kan kawan. Nah, seperti inilah ya kan kawan kondisinya di perkampungan pedesaan terpencil terisolir kali ini ya kan kawan. Nah, coba kita akan lanjut lagi nih kan kawannya, mengelilingi perkampungan ini. Wah, ini jalannya seperti ini kan kawannya. Waduh. Nah, dan di sini kita melewati jalur setapak ini untuk mengelilingi perkampungan yang berada di ujung paling ujung ini sudah habis ini kan kawan ya. Nah, hanya ada 2 rumah ya. Nah, dan kita melewati sebuah jembatan seperti ini kan kawan ya. Nah, jembatan yang terbuat dari kayu ini kan Pak. Nah, untuk menghubungkan ke rumah sebelah. Nah, dan di sini juga ini ada rumah terpencil ini kan kawan ya, milik warga di sini ini yang sudah permanen ini ya. Berada di tengah-tengah hutan seperti ini, dan dikelilingi perkebunan pisang ya kan kawan. Nah, itu kita bisa lihat ya kan, dari samping rumahnya sudah tidak ada rumah lagi, hanya hutan-hutan seperti ini di perkampungan di desa terpencil pedalaman tengah hutan ini. Nah, coba kita langsung lanjut lagi ya. Wah, Masya Allah, ini jalanannya seperti ini. Nah, dan di perkampungan ini sudah tidak ada rumah lagi ya. Kita menjumpai 3 rumah yang berada di sini ya. Nah, dan di sini sudah hutan-hutan seperti ini di area desa terpencil paling ujung sendiri nih kawan. Nah, dan dikelilingi hutan-hutan seperti ini, kita bisa lihat ya. Nah, dan di sini ada salah satu kamar mandi tembok dulu ini yang masih asri, yang masih terasa sekali seperti tahun 80-an ya. Nah, seperti inilah kawan kondisinya di perkampungan pedesaan terpencil terisolir kali ini ya kawan ya. Kita menjumpai rumah-rumah klasik tempo dulu yang masih ada hingga saat ini di pedesaan terpencil di pedalaman tengah hutan ini. Kita akan lanjut lagi kan. Nah, kita bisa lihat teman-teman, di sekeliling perkampungan ini sudah hutan-hutan seperti ini. Nah, itu hutan belantara yang berada di desa Samberjo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang ini yang paling ujung sendiri kan kawan ya. Nah, sudah hutan seperti ini di perkampungan terpencil terisolir kali ini. Nah, dan di perkampungan ini kawan masih kita banyak jumpai itu burung-burung dan hewan-hewan liar seperti garangan, biawak, tupai itu masih banyak sekali kawan-kawan di pedesaan terpencil kali ini kawan. Nah, kita bisa lihat ya kawan, hutan-hutannya yang menyelimuti perkampungan ini untuk persembunyian seperti hewan-hewan liar kawan. Nah, seperti inilah explore kali ini di pedesaan terpencil terisolir kali ini kawan ya. Semoga bisa memberi edukasi, evakuasi tentang suasana seputar pedesaan terpencil yang berada di pedalaman hutan ini. Apabila sahabat-sahabatku banyak sekali yang merantau yang bisa menonton video ini, biar bisa menjadi obat rindu ya kawan akan kampung halaman ya kawan.
juga ini kawan ya. Nah, dan di sini itu rumahnya itu sudah permanen seperti ini. Dan di belakang rumah ini ya kawan, kita bisa lihat dikelilingi hutan-hutan seperti ini ya, di perkampungan terpencil terisolir yang berada di pedalaman hutan ini. Sekian dulu ya kawan ya, penelusuran di pedesaan terpencil kali ini kawan ya. Semoga menghibur sahabat-sahabatku semua dan para subscriber Dimas TV. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kawan ya. Apabila Dimas TV ada kata yang salah mohon maaf ya, karena masih pemula dan banyak belajar lagi tentang edukasi evakuasi suasana seputar pedesaan terpencil terisolir yang berada di Jawa Tengah ini. Dan sekian dulu, kita tutup dan kita sambung dengan video-video menarik berikutnya ya teman-teman. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.